obat yang diberikan secara ekstravaskuler, salah satunya per oral ya. Minggu lalu sudah kita bahas yang pemberiannya secara intravaskuler. Ada tugas, jadi dari berapa 51 mahasiswa, ada satu orang yang belum mengumpulkan tugasnya. Jadi silahkan kalau ada di sini, silahkan segera dikumpulkan tugasnya. Kemudian dari beberapa yang sudah saya lihat, ya sudah banyak yang benar. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas terkait dengan tugas sebelumnya, silahkan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, nggak apa-apa. Enak mau. Sudah jelas, Yang lainnya juga. sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Berarti nggak ada yang perlu kita bahas ya dari tugas yang sebelumnya. Berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang farmakokinetika obat yang diberikan eh, secara ekstravaskuler. Materinya sebenarnya sudah saya upload di MMP beserta link video pembelajaran. Mungkin ada yang sudah mempelajarinya. Nah, kita kita akan bahas bagaimana menghitung parameter farmakokinetika jika obat diberikan secara ekstravaskuler. Nah, jadi kalau obat diberikan secara ekstravaskuler, maka obat itu akan mengalami fase absorpsi. Kalau sebelumnya obat yang diberikan secara intravaskuler itu tidak akan mengalami fase absorpsi karena seluruh obat, seluruh dosis obat tadi akan masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, ini terutama jika obat diberikan secara peroral, maka absorpsinya akan terjadi di saluran cerna. Obat yang diberikan secara peroral kan memang melalui saluran cerna ya, mulai dari mulut sampai kemudian nanti absorpsinya bisa terjadi di lambung atau usus, dan sebagian besar di usus. Absorpsi di saluran cerna tergantung dari bentuk sediaan. Kalau bentuk sediaan ini tentu bagaimana formulasinya, tablet, kapsul, sirup, atau yang lepas lambat, lepas terkendali, lepas tertunda, itu juga akan mempengaruhi absorpsi suatu obat. Selain itu juga tergantung pada anatomi fisiologis dari tempat absorpsinya. Ini kan secara fisiologis bisa berbeda. Nah, laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh
Nah, di sini itu tergantung pada laju absorpsi dan laju eliminasi. Kalau sebelumnya hanya tanpa melalui fase absorpsi, berarti laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh itu tergantung pada laju eliminasi saja. Nah, sekarang karena ada fase absorpsi, maka laju perubahan jumlah obatnya itu akan dipengaruhi oleh laju absorpsi dan laju eliminasi. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini. Ini sumbu X adalah waktu ya, waktu obat di dalam tubuh dan juga bisa waktu pengambilan sampling. Kemudian CP ini adalah konsentrasi obat di dalam darah. Ini gambarannya adalah jika obat itu diberikan secara ekstravaskuler. Jadi ada fase absorpsi, kemudian puncak, pasca absorpsi, dan eliminasi. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari fase absorpsi. Pada saat fase absorpsi, maka laju absorpsi itu lebih besar daripada laju eliminasi. Jadi ingat, eee, proses absorpsi obat itu tidak sekaligus. Jadi seluruh dosis yang diberikan kemudian akan diabsorpsi dalam waktu yang sama. Itu tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tergantung dari kapasitas absorpsinya. Dari ini ya, apa namanya, usus tersebut. Dari usus misalkan sebagian besar terjadinya di usus ya. Nah, sehingga fase absorpsi itu biasanya bertahap. Nah, setelah terjadi fase absorpsi, maka obat yang masuk ke pembuluh darah kemudian akan didistribusikan dan kemudian akan dieliminasikan. Jadi dia tidak akan menunggu obat yang belum mengalami fase absorpsi. Nah, ketika di fase absorpsi ini, maka laju absorpsi itu lebih besar daripada laju eliminasi. Kenapa? Karena ya sebagian obat masih ada di tempat pemberiannya, sehingga laju absorpsinya akan lebih besar. Yang kedua di sini adalah di titik puncak. Di titik puncak ini, laju absorpsi sama dengan laju eliminasi. Jadi di sini, kecepatan dari laju absorpsi sama dengan laju eliminasi. Selanjutnya di sini semakin bertambahnya waktu, maka ada yang disebut fase pasca absorpsi. Di fase pasca absorpsi ini laju eliminasi lebih besar daripada laju absorpsi. Kenapa? Karena sebagian besar obat sudah diabsorpsi sehingga jumlah obat yang ada di, tempat pemberian itu semakin sedikit, sehingga laju absorpsinya akan lebih kecil daripada laju eliminasi. Selanjutnya adalah fase eliminasi. Di fase eliminasi ini semua obat sudah terabsorpsi, sehingga laju absorpsinya sama dengan nol. Berarti di fase eliminasi ini hanya ada hanya ada laju eliminasi saja. Sudah tidak ada absorpsi ya, karena semua obat sudah masuk ke sirkulasi sistemik. Hmm, Mmm. Nah, fase eliminasi laju perubahan obat ini digambarkan sebagai proses orde satu. Diingat, yang kita pelajari ini jika obat mengikuti reaksi orde satu. Sehingga K di sini ini adalah tetapan, laju reaksi orde satu. Ingat ya, jadi di fase eliminasi tadi kan laju absorpsinya sudah sama dengan nol, maka hanya ada laju eliminasi. Kalau laju eliminasi saja berarti kan kalau dengan tetapan ini berarti sama seperti yang kita pelajari kemarin ya. Nah, ini model absorpsi orde ke-1 ini adalah dosis atau jumlah obat di tempat pemberian. Kemudian ada KA, KA di sini adalah laju, eee, KA ini adalah
tetapan laju absorpsi obat. Nah, kemudian obat ini akan menuju ke sirkulasi sistemik. Jadi di sini ada DB, jumlah obat di dalam tubuh, kemudian volume distribusi. Selanjutnya, obat yang ada di dalam darah ini akan dieliminasikan dengan laju tetapan eliminasi K. Jadi di sini laju perubahan obat di dalam tubuh, di dalam darah, itu mengikuti persamaan F. F ini adalah fraksi obat yang diabsorpsi secara sistemik. Sudah kita bahas di farmakologi bahwa tidak semua dosis obat, sebagian besar ya, sebagian besar obat, pada sebagian besar obat, tidak seluruh dosis yang diberikan, akan diabsorpsi menuju ke sirkulasi sistemik, tergantung dari sifat obatnya. Kemudian di sini F, fraksi obat yang terabsorpsi dikalikan dengan Ka, ini adalah tetapan laju absorpsi, kemudian dikalikan dengan ini dosis ya, jumlah obat di gastrointestinal. Dikurangi dengan K, tetapan laju eliminasi dikalikan dengan DB. Ini adalah jumlah obat di dalam tubuh atau jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik. Harga F diperoleh dari mana? Ini kan fraksi jumlah obat yang diabsorpsi ya, berarti di sini biasanya F itu ditetapkan dari jumlah obat yang diberikan secara intravaskuler dibandingkan dengan jika obat diberikan secara ekstravaskuler. Jadi kita mau melihat nih, berapa bagian dari, kan kalau obat diberikan secara intravaskuler artinya 100% obat itu akan masuk ke sirkulasi darah, ke sirkulasi sistemik. Nah, jika diberikan secara ekstravaskuler, maka berapa bagian dari 100% tadi yang akan masuk ke sirkulasi sistemik? Biasanya fraksi obat yang diberikan secara ekstravaskuler yang akan diabsorpsi itu 0,5 sampai 0,9. Kalau di bawah 0,5, nah itu biasanya dihindari dari pemberian secara ekstravaskuler atau per oral ya, kita spesifik aja di sini bicaranya yang per oral. Diberikan secara per oral. Kenapa? Karena potensinya rendah, artinya dari seluruh dosis yang diberikan kurang dari setengahnya yang akan masuk ke sirkulasi sistemik. Gambarannya seperti ini. Jadi ini berapa dosis obat yang diberikan, kemudian berapa yang akan diabsorpsi, seperti itu ya, berapa yang akan masuk ke sirkulasi sistemik, ada juga yang di metabolisme, first pas metabolisme di hepar, nah seperti itu. Sehingga inilah yang akan menuju ke sirkulasi sistemik. Ini mengikuti reaksi orde 1. Oke, jadi ini persamaannya seperti juga yang kemarin. Kalau kita ini diubah. Oke, ini dosis dikalikan E pangkat min Ka dikalikan T. Kalau di sini K-nya dikalikan DB min KT ya. E pangkat min KT. Nah, ini kalau diubah dalam bentuk CP, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini kalau persamaan untuk DB ya, DB itu berarti jumlah obat. Saya harap kalian bisa membayangkan atau membedakan kapan kita membahas tentang konsentrasi obat dan kapan kita membahas tentang jumlah obat. Nah, persamaan umumnya di sini, jadi konsentrasi obat di dalam darah, kalau dia diberikan secara ekstravaskular, secara oral, tiap satuan waktu, rumusnya adalah ini. Di mana ini adalah nilai F dikalikan Ka, tetapan laju absorpsi dikalikan dosis, per volume distribusi dikalikan tetapan laju absorpsi dikurangi K. Nah, ini dikalikan, ini adalah
fase eliminasi E pangkat min KT, kemudian ini dikurangi E pangkat min KA dikalikan T. Ini adalah tetapan laju absorpsi. Sudah kita terima saja rumusnya seperti ini. Kalau kalian mau mempelajari tentang penurunan rumus, silahkan kalian bisa dipelajari sendiri. Tapi kita tidak membahas itu ya. Nah, sekarang dari data yang kita peroleh, maka kalau obat itu diberikan secara ekstravaskuler atau peroral, maka apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kemarin diberikan secara intravaskuler, kita punya data T, waktu pengambilan obat, waktu sampling, dan kemudian data konsentrasi obat di dalam darah. Kemudian kita regresikan, kita mendapatkan persamaan garis kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya data obat yang diberikan secara oral atau ekstravaskuler? Nah, di sini nanti kita akan menghitung tetapan laju absorpsi dan tetapan laju eliminasi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah diperoleh tetapan laju eliminasi dan tetapan laju absorpsi, maka kita bisa menghitung parameter yang lainnya. Parameter yang penting jika obat diberikan secara ekstravaskuler itu adalah konsentrasi maksimum dan bentar, mana tadi? Konsentrasi maksimum dan Tmax. Tmax ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimal. Yang bisa kita hitung kalau kita sudah punya data Ka dan data K, maka kita bisa menghitung nilai Tmax. Nilai Tmax ini tidak tergantung pada dosis. Artinya, obat itu diberikan dengan dosis berapapun, maka waktu untuk mencapai konsentrasi maksimalnya adalah sama. Tapi berapa konsentrasi maksimalnya itu akan tergantung kepada dosisnya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ini adalah CP max, konsentrasi maksimal tadi. Di sini di mana laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasinya. Jadi, kalau kita lihat tadi, maka nilai tetapan laju absorpsi dikurangi dengan tetapan laju eliminasi itu sama dengan 0. Persamaannya seperti itu ya. Maka bagaimana cara kita menghitung Tmax? Nah, jika kita sudah memperoleh nilai Ka dan nilai K, tetapan laju eliminasi dan tetapan laju absorpsi, maka kita bisa menghitung Tmax-nya. Karena Tmax ini dipengaruhi oleh laju eliminasi dan laju absorpsi. Ini persamaannya, persamaannya jadi semua dipengaruhi oleh nilai Ka dan K. Jadi len Ka min len K per Ka min K seperti ini ya. Jadi bisa pakai len atau pakai log. Kemudian, jika sudah diketahui nilai Tmax-nya, kita bisa menghitung berapa Cp max. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa masukkan ke persamaan utamanya seperti ini. Jadi di sini kan Cp sama dengan ini persamaannya ya. Nah kalau kita sudah mengetahui berapa nilai Tmax-nya, kita kan udah tahu juga berapa nilai K dan berapa nilai Ka. Kita bisa masukkan ke persamaan ini. Jadi T-nya diganti dengan Tmax. Nah, kemudian nilai ini FKA dikalikan dosis per VD dikalikan Ka min K. Nah, ini jika tidak terjadi fenomena yang lain, maka ini akan sama dengan nilai A atau intercept. Sehingga nilai CP max-nya itu bisa dihitung. Nah, nilai CP max juga bisa diketahui jika kita mengetahui volume distribusi obat tersebut, maka kita bisa menghitung CP max dengan persamaan ini. Jadi, F, fraksi obat yang diabsorpsi dikalikan dosis per VD dikalikan E pangkat min K dikalikan T max. Tapi ini jika kita sudah tahu berapa volume distribusi obat tersebut. Kita
Jadi seperti persamaan yang sebelumnya kalau di fase eliminasi. Ya, ini kan ketika absorpsi obat telah sempurna, berarti di fase eliminasi. Maka persamaannya ini adalah persamaan di fase eliminasi. Sama seperti persamaan yang kemarin, hanya di sini nilai A-nya ini terdiri. Kalau kemarin kan kita nilai A-nya itu adalah A0 ya, intercept ya. Intercept di sumbu Y. Jadi sama dengan A pada saat T sama dengan 0. Nah, maka kalau yang diberikan secara ekstravaskular di sini, maka nilai A ini sama dengan F dikalikan Ka dosis per Vd dikalikan Ka min K. Oke, ini adalah cara perhitungannya. Ada beberapa metode cara perhitungan jika obat itu diberikan secara oral atau ekstravaskuler. Tapi yang paling mudah dan bisa kita pelajari di sini itu adalah menggunakan metode residual. Nah, kalau dengan menggunakan metode residual, di sini dianggap nilai Ka jauh lebih besar dari K. Jadi obat itu ya, jika diberikan secara per oral yang ada fase absorpsi, maka diharapkan tetapan laju absorpsinya itu jauh lebih besar daripada tetapan laju eliminasinya, sehingga obat itu akan lebih cepat diabsorpsi daripada dieliminasi, sehingga jumlah obat di dalam darah itu akan berada dalam jumlah yang cukup besar untuk memberikan efek farmakologis. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah seperti tadi, ini tetapan umum jika obat diberikan secara ekstravaskuler atau peroral. Jadi ada tetapan laju eliminasi, ada tetapan laju absorpsi. Ini jika di fase eliminasi tadi ya, ketika Ka-nya sama dengan 0. Nah, eh ini intercept. Nah, intercept bisa kita kita wakili ya dengan huruf A. Nah, di mana A ini adalah interceptnya. Jadi nanti kalau ini di fase eliminasi berarti kan CP sama dengan E kalikan E pangkat min KT. Sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung secara residual? Ini sama saya jelaskan dengan gambar saja ya. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini adalah data yang kita peroleh dari, ini adalah grafik yang kita peroleh dari data hasil sampling obat. Nah, maka kalau seperti ini kan ada fase absorpsi. Di sini fase absorpsi ya. Ini adalah fase puncak. Kemudian di sini adalah pasca absorpsi dan ini adalah fase eliminasi. Nah, ingat, yang kita lakukan pertama kali adalah kita menetapkan laju eliminasi dan kemudian laju absorpsi. Tapi yang pertama kali kita tetapkan itu adalah laju eliminasi. Kenapa kita tetapkan laju eliminasi? Nah, laju eliminasi ini kita tetapkan di fase eliminasi. Pada fase eliminasi, obat itu hanya mengalami proses eliminasi saja. Kenapa? Karena absorpsinya sudah selesai, sehingga parameter yang kita peroleh di fase eliminasi itu benar-benar hanya dipengaruhi oleh fase eliminasi saja, nggak ada fase absorpsi. Nah, kalau di sini kita ngitungnya di fase absorpsi dengan data yang kita peroleh dari penetapan kadar, maka ini data yang dipengaruhi oleh fase absorpsi dan fase eliminasi. Jadi, kita tidak menghitung di absorpsinya terlebih dahulu, tapi kita hitung di fase eliminasinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Sama seperti kemarin, kita tetapkan titik-titik yang ada di fase eliminasi. Fase eliminasi yang mana? Berarti ya di titik-titik akhir di sini yang sudah mengalami fase eliminasi saja. Biasanya diwakili dengan apa namanya? Kurva yang atau garis yang linier. Nah,
untuk menghitung persamaan garis, maka kita harus punya minimal 3 titik. Karena itu, kita ambil 3 titik terakhir di fase eliminasi. Kalau misalnya masih linear ke titik sebelumnya, ya nggak apa-apa, kita mau pakai minimal 3 titik, tapi mau pakai 4, 5, 6 titik nggak masalah selama semuanya masih di fase eliminasi. Kemudian bagaimana? Kita regresikan. Setelah kita regresikan, maka kita akan memiliki atau mendapatkan persamaan fase eliminasi. Kalau kita sudah punya persamaan garis fase eliminasi, maka persamaan garis ini kita ekstrapolasikan. Paham kan ya maksudnya ya? Tadi kan persamaan garisnya itu hanya di fase eliminasi saja, ini saja. Nah, persamaan garis yang sudah ada, ini kita ekstrapolasikan ke sampai dia memotong ke sumbu Y. Artinya di sini juga dia akan melewati fase absorpsi. Kemudian kita akan melakukan pengurangan atau dengan metode residual. Kita kurangi di sini sampai kan tadi di fase absorpsi ini dipengaruhi oleh, laju absorpsi dan laju eliminasi. Nah, di sini kita kurangkan dengan laju eliminasi, sehingga di fase absorpsi ini kita akan bisa menghitung laju absorpsinya saja, tanpa dipengaruhi oleh laju eliminasi. Nah, jadi ini kita ekstrapolasikan, kita buat titik-titik baru di mana eh, ekstrapolasi dari persamaan fase eliminasi tadi dikurangi dengan titik-titik di sini yang ada di fase absorpsi. Nah, ini kan ekstrapolasinya tadi ya, dari ekstrapolasinya tadi, kemudian nilai X-nya kita masukkan yang ada di fase absorpsi, kemudian nanti akan kita kurangkan. Nah, untuk titik-titik di fase absorpsi, kita pilih minimal 3 titik juga di fase absorpsi. Kemudian setelah dikurangkan, maka kita akan punya data nilai delta X ya. Nah, ini yang dikurangkan ini sebenarnya Y-nya sih. Ini kan X1, X2, X3. Ini titik 1, titik 2, titik 3 ya. Ini kan sebenarnya garisnya di sini. Kemudian kita ekstrapolasikan ke persamaan eliminasi tadi. Kemudian, nah ini dikurangkan X1 aksen dikurangi dengan nilai X1. Jadi Y-nya ini dikurangi sehingga akan diperoleh nilai selisih antara nilai Y pada X1 dan pada X1 aksen. Inilah yang disebut sebagai delta Y. Nah, nilai delta tadi itulah yang akan diregresikan sehingga kemudian akan diperoleh persamaan garis pada fase absorpsi. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Ini ya, jadi garis ini adalah garis dengan slope B-nya ini sama dengan min KA, atau kalau log berarti min KA per 2,303. Jadi ini berarti kita sudah memperoleh persamaan eliminasi dan persamaan absorpsi, punya nilai K dan punya nilai KA. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya, atau nanti kita langsung masuk ke contoh soal saja, sepertinya lebih mudah. Nah, kita belajar teorinya dulu sekarang. Nah, jika obat diberikan secara peroral, ini juga ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah lag time. Nah, lag time ini terjadi jika obat yang diberikan tidak langsung diabsorpsi. Jadi lag time ini merupakan penundaan waktu sebelum obat itu diabsorpsi. Kan seharusnya gitu obat masuk ke
pencernaan, maka obat itu akan langsung diabsorpsi. Tapi kan ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah obat itu bisa langsung diabsorpsi atau tidak. Jadi misalnya faktor formulasi. Siapa tahu memang obatnya itu buat lepas tertunda atau lepas lambat, atau ternyata obatnya cukup keras hingga butuh waktu untuk pecahkan terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Kemudian sifat lipofilisitas dari suatu obat. Misalnya obatnya ternyata tidak cukup lipofil untuk diabsorpsi melalui membran sel, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada faktor fisiologis, ternyata terjadi perlambatan pengosongan lambungnya, karena dipengaruhi obat lain misalnya atau apa, atau ada gangguan fisiologis sehingga dia akan lambat menuju ke usus, sehingga absorpsinya juga akan, terlambat seperti itu. Nah, laktam ini bisa diamati jika 2 garis residual yang diperoleh, eee perpotongannya itu tidak pada sumbu X. Jadi contohnya ini ya. Jadi contoh yang saya buat tadi, di sini adalah contoh yang fenomena lactime. Nah, suatu obat jika dia tidak mengalami lactime, maka waktu mulai absorpsinya itu pada saat T sama dengan 0. Nah, di sini ya, nah, itu tidak terjadi lag time, artinya obat itu akan langsung diabsorpsi. Tapi jika obat itu dimulai diabsorpsi setelah T sama dengan 0, berarti obat itu mengalami fenomena lag time. Lag time bisa kita lihat kalau dari metode residual, nah ini kan persamaan fase eliminasi tadi ya, kemudian ini adalah persamaan fase absorpsi. Jika tidak terjadi lag time, maka perpotongan ini itu akan terjadi di sumbu X sama dengan 0. Jadi akan terjadi di sumbu Y ini, di mana nilai X-nya sama dengan 0. Nah, jika perpotongannya di sini bukan di sumbu Y ya, terjadi di T, bukan sama dengan 0, maka di sini berarti terjadi lag time atau penundaan, waktu absorpsi. Kalau terjadi lag time bagaimana? Ya berarti ini ketika perhitungan tadi juga harus diperhatikan berapa nilai T-nya atau kita masukkan ke persamaan. Tadi kan, nilai FKA, dosis per VD dikalikan Ka min K, ini kan sama dengan nilai intercept ya. Jadi kalau intercept absorpsi dan intercept eliminasi itu sama, maka berarti kan, nilai ini sama, nilai A-nya sama. Tapi kalau terjadi lag time berarti kan nggak sama nih intercept-nya, maka kita bisa masukkan ke persamaan, di mana nilai B ini adalah intercept untuk fase eliminasi dan nilai A ini adalah intercept untuk fase absorpsi. Jadi kita hitung satu persatu. Fenomena yang kedua adalah flip-flop. Nah, flip-flop ini yang mempengaruhi adalah nilai Ka dan K. Seperti tadi kita singgung, diharapkan obat itu mempunyai nilai Ka yang lebih besar daripada K, sehingga obat itu akan lebih cepat diabsorpsi daripada eliminasinya, sehingga diharapkan jumlah obat di dalam darah cukup besar untuk memberikan efek farmakologis. Tetapi ada obat yang eh, nilai Ka-nya itu lebih kecil daripada nilai K. Jadi nilai tetapan laju eliminasinya lebih besar daripada laju absorpsi. Sehingga, nah ini biasanya obat yang punya karakteristik flip-flop itu yang eliminasinya cepat atau laju eliminasinya eh, besar ya. Jadi nilai K-nya di atas 0,69. Jadi ini akan lebih besar daripada laju absorpsinya. Contohnya di sini isopreterenol dan asam salsil ulang. Jadi bagaimana kalau obat itu nilai K-nya lebih besar daripada nilai Ka? Ya sebaiknya tidak diformulasi untuk pemberian per oral seperti itu karena nanti jumlah obat yang akan ada di dalam darah itu akan kecil, bioavailabilitasnya kecil, nilai F-nya kecil, seperti itu ya.
Jadi gambarannya seperti ini yang tidak mengalami flip-flop, jadi nilai K-nya 0,7, nilai KA-nya 1,71, maka ini nilai KA-nya lebih besar daripada K. Nah, sebaliknya kalau terbalik nilai KA-nya lebih kecil daripada K, maka inilah yang disebut flip-flop. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau obat mengalami flip-flop, maka jumlah obat di dalam darahnya akan jauh lebih kecil daripada jika obat itu tidak mengalami flip-flop. Sehingga potensinya di sini akan lebih kecil jika obat itu diberikan secara peroral. Jadi sebaiknya dihindari untuk pemberian secara peroral. Selanjutnya di sini adalah AUC. AUC ini adalah luas area di bawah kurva ya, area under curve. Kurvanya ini kurva apa? Ya, kurva P lawan konsentrasi obat di dalam darah seperti tadi ya. Nah, kita sudah belajar kemarin kalau obat diberikan secara intravaskuler, maka nilai AUC-nya bisa dihitung dari nilai CP0 per K. Ingat ya, itu kalau diberikan secara intravaskuler. Nah, bagaimana jika obat itu diberikan secara ekstravaskuler? Jika obat diberikan secara ekstravaskuler atau per oral, maka gambaran kurvanya adalah seperti ini. Kita akan menghitung berapa area di bawah kurva ini berdasarkan segmennya. Kita lihat, kita bagi-bagi ya. Ini kan T1. T1 itu artinya adalah waktu sampling pertama. Kemudian ada T2, ini waktu sampling kedua. Nah, ini adalah C1, ini adalah konsentrasi obat pada saat sampling pertama. C2, C3, dan seterusnya. Kita akan menghitung ini berdasarkan segmennya. Kita lihat pada T1, ini kan berarti dari T0 sampai T1. Kalau kita lihat gambarannya ini adalah segitiga. Karena itu, kalau kita mau menghitung segmen pertama dari T0 sampai T1, maka kita akan menggunakan rumus segitiga. Ya kan, luas area di antara T0 sampai T1, nah ini adalah segitiga. Sehingga kita pakai rumus segitiga, setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, titik-titik selanjutnya ini bentuknya adalah trapesium ya. Kalau trapesium, maka rumusnya adalah jumlah garis sejajar dikalikan tinggi dikalikan setengah. Nah, karena itu bisa kita hitung di sini nilai AUC-nya misalnya pada antara T1 ke T2. Maka di sini eh, jumlah garis sejajar berarti nilai C1 ditambah C2, kemudian dikalikan delta T1 dan T2 dikalikan setengah, seperti itu ya. Ini kita hitung per segmennya seperti itu sampai ke titik terakhir. Nah, di titik terakhir ini antara T5 ke T6 ini masih menggunakan rumus trapesium. Titik terakhir di sini adalah C6. Nah, bagaimana cara menghitung luas area setelah titik sampling terakhir? Ingat, kita kalau obat diberikan, obat di dalam tubuh itu akan mengalami eliminasi sesuai dengan T setengahnya. Jadi di sini dianggap obat itu akan mengalami pengurangan konsentrasi sampai mencapai tak hingga, tapi tidak mencapai nilai 0. Karena itu kita tidak bisa menghitung segmen terakhir dengan rumus segitiga. Tapi kita menggunakan rumus ini CN berarti C pada titik terakhir dibagi dengan nilai K, tetapan laju eliminasinya. Total AUC itu adalah AUC dari titik pertama tadi yang dihitung dengan rumus segitiga, ditambah semua titik dari berbagai segmen ini tergantung dari titik pengambilan sampelnya berapa banyak,
Kemudian ditambahkan dengan AUC titik terakhir sampai tak hingga, di mana rumusnya adalah CN per K. Ini di total semuanya ditambahkan, nah itu adalah nilai AUC. Nah sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat, misalnya seperti ini. Jadi sama seperti kemarin, kita akan punya data nilai T waktu pengambilan sampel. Ini satuannya bisa ini ya waktu ya, jadi bisa menit, bisa jam seperti itu. Bisa hari, yang pasti T-nya adalah waktu. Kemudian ini adalah nilai konsentrasi obat di dalam tubuh pada saat pengambilan sampelnya. Ini adalah datanya seperti ini. Obat ini diberikan pada pasien dengan berat 72 kilogram. Jadi di sini dosis tunggal, dosisnya 100 miligram. Nah, jika seluruh obat diabsorpsi sempurna, nah di sini artinya obat diabsorpsi sempurna, 100% dari dosis obat itu diabsorpsi. Berarti nilai F-nya sama dengan 1 karena seluruhnya diabsorpsi, seperti itu ya. Maka kita diminta untuk menghitung tetapan laju eliminasi, tetapan laju absorpsi, Tmax, Cpmax, volume distribusi, dan AUC dari obat tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak tahu ya, misalnya di soal tidak disebutkan bagaimana cara pemberian obat itu, bisa kita lihat dari datanya. Jadi jika data sampling obat itu pada T1 itu nilai konsentrasinya paling tinggi dan selanjutnya turun, berarti obat itu diberikan secara intravaskuler. Tapi kalau seperti ini, maka dari T1 ke T2 terjadi peningkatan konsentrasi, selanjutnya juga terjadi peningkatan konsentrasi. Kemudian baru konsentrasinya turun seperti ini, maka berarti obat itu mengalami fase absorpsi. Kenapa bisa ditentukan seperti itu? Karena terjadi peningkatan konsentrasi obat di dalam darah. Sehingga kita harus menghitung dengan persamaan farmakokinetika obat yang diberikan secara ekstravaskular atau peroral. Nah, bagaimana berarti langkahnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu mana fase eliminasi. Kalau kita lihat, kita ambil saja, misalnya kita ambil, kalau kalian gambarkan di kertas grafik, kalian akan tahu mana yang fase eliminasi, di mana yang garisnya sudah lurus, seperti itu ya. Nah, tapi kalau dari titik seperti ini, kita lihat saja dari datanya ya, berarti konsentrasi tertinggi dari hasil sampling itu di menit ke-45. Nah, anggap saja ini konsentrasi tertinggi ya, anggap aja ini puncak, walaupun belum tentu ini puncak. Nah, kemudian ini sudah menurun konsentrasinya. Nah, kita lihat, kita lebih aman, kan kita minimal punya 3 titik di fase eliminasi. Kita ambil saja minimal 3 titik di fase eliminasi. 3 titik apa, terjauh ya, seperti itu. Jadi misalnya di sini kita ambil di titik ke 240, 300, atau 360. Nah, ini saya mengambil 4 titik karena sebenarnya sampai di titik 120 itu sebenarnya masih linier. Nah, ini setelah kita menentukan titik-titik di fase eliminasi, maka buat persamaan garis untuk menghitung atau menetapkan persamaan garis di fase eliminasi. Gimana caranya? Seperti kemarin. Jadi ubah nilai CP menjadi nilai log atau len. Kita lihat di sini ya. Ini kita ambil 4 titik. Jadi ubah terlebih dahulu 35,53 ubah dalam bentuk len. Ini saya pakai len ya. Jadi ini ubah semuanya dalam bentuk len. Kemudian regresikan. Mana yang diregresikan? Ya kalau di sini berarti 4 titik ini. 4 titik di fase eliminasi. Setelah diregresikan, kemudian diperoleh persamaan garis seperti ini. Diperoleh nilai
Y sama dengan 0,01T plus 5,504, di mana ini kan nilai B-nya ya, nilai B ini sama dengan nilai K, berarti K-nya sama dengan 0,01 per menit. Nah, setelah diperoleh persamaan fase eliminasi, maka kita akan ekstrapolasikan. Kita akan mencari nih bagaimana persamaan garis di fase absorpsi. Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi, kita ekstrapolasikan atau kita masukkan titik-titik yang ada di fase absorpsi ke persamaan garis di fase eliminasi. Ya, ini persamaannya ya, persamaan di fase eliminasi. Kita lihat tadi, yang tertinggi di menit ke-45. Artinya apa? Artinya di bawah itu adalah fase absorpsi. Kita bisa mengambil titiknya. Sebaiknya titiknya berapa yang diambil? Minimal 3. Nah, di sini misalnya kita ambil adalah titik di T2, 5, dan 10. Sebaiknya ambil yang terjauh dari puncak. Tapi kalau misalnya datanya cuma ada 3 dengan puncak, apakah puncak bisa digunakan? Digunakan saja, nggak apa-apa seperti itu ya, karena apa namanya, datanya yang ada hanya itu. Nah, kemudian kita ambil titik-titik ini. Berarti kan nilai T ini adalah nilai X ya, CP ini adalah nilai Y. Kita masukkan ke persamaan pada fase eliminasi, yaitu persamaan Y sama dengan 0,01T plus 5,504. Kita masukkan titik-titiknya, kita masukkan nilai T-nya. Titik yang pertama, T sama dengan 2. Berarti kita masukkan di sini T sama dengan 2. Berapa nilai Y-nya? Nah, kalau kita masukkan ini, diperoleh nilai Y-nya adalah 240,81 ya. Ingat ya, yang kita masukkan di sini adalah nilai CP. Kalau di sini tadi kita dapatnya nilai Y-nya masih len CP ya, kemudian di antilen maka diperoleh nilai CP. Titik yang kedua sama, masukkan juga T sama dengan 5, masukkan ke persamaan fase eliminasi. T sama dengan 10 juga masukkan ke persamaan fase eliminasi, sehingga kita punya data nilai CP aksen, yaitu 240,81, di T5 itu 233,69, dan di T10 itu 222,29. Kemudian kita akan menghitung nilai deltanya. Jadi seperti tadi, ingat di fase absorpsi, tadi kan masih dipengaruhi oleh laju absorpsi dan laju eliminasi. Kita di sini akan menghilangkan laju eliminasinya. Nah, kita akan menghitung nilai delta, selisih antara CP aksen dengan CP. Kita kurangkan di sini, jadi 240 dikurangi 16,71 ya. Nah, ini diperoleh nilai, ini adalah nilai CP aksen min CP. Kemudian, titik-titik inilah nanti yang akan kita regresikan untuk memperoleh persamaan fase absorpsi. Ubah titik CP aksen min CP ini, ubah dalam bentuk log atau len. Jadi seperti ini. Kemudian diregresikan T versus Y. T-nya mana? T-nya ya titik pengambilan sampling tadi. T sama dengan 2, maka Y-nya 5,412. T-nya 5, Y-nya 5,275. T-nya 10, Y-nya 5,046. Nah, dari sini maka akan kita peroleh persamaan garis untuk fase absorpsi. Ini kan nilai B-nya minus 0,046, kemudian nilai A-nya 5,504. Maka nilai KA-nya kan sama dengan B ya, berarti nilai min KA di sini sama dengan B, berarti KA-nya 0,046 per menit. Jadi kita sudah punya data K, tetapan laju eliminasi, dan tetapan laju absorpsi. Selanjutnya bagaimana? Ya, kita bisa menghitung nilai Tmax-nya. Tmax itu kan rumusnya dari len KA per K per KA min K ya. Tinggal masukkan aja KA-nya berapa, K-nya berapa. K-nya kan tadi 0,046, kemudian K-nya 0,01 ya.
sehingga diperoleh nilai Tmax-nya di 42,39 menit. Setelah diperoleh nilai Tmax, maka selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah Cpmax. Cpmax dari mana? Kita bisa hitung dari persamaan utama tadi, yang Cp sama dengan F Ka dosis per Vd dikalikan Ka min K dikalikan E pangkat min Kt min E pangkat min Ka dikalikan T. Nah, ingat tadi nilai ini itu adalah nilai A atau intercept. Kita lihat di sini intercept-nya pada fase eliminasi sama dengan intercept pada fase absorpsi ya. Nilainya 5,504. Nah, maka kita bisa masukkan, nah di sini A-nya tadi kan berapa? 5,504 diantilen, maka nilainya 245,67. Kemudian tinggal kita masukkan data Tmax-nya, seperti ini, 42,39. Kita hitung sehingga diperoleh Cpmax-nya 125,78 mikrogram per mililiter, seperti itu ya. Ini Cpmax sudah dihitung, selanjutnya adalah kita akan menghitung volume distribusi. Nah, ini persamaan tadi. Nah, tadi ya, nah persamaan ini sama dengan nilai A. Nilai A-nya kan sudah diketahui. Ini 245,67, kita tinggal masukkan nilai yang lainnya sehingga bisa dihitung nilai Vd-nya adalah 40,706 liter. Untuk AUC, seperti tadi kita hitung per segmen. Jadi misalnya AUC yang pertama, di sini ya, misalnya AUC yang pertama itu pakai rumus segitiga. Berarti dari T0 ke T2, kemudian CP-nya 16,71. Artinya berarti kan rumusnya kalau segitiga setengah dikalikan tinggi, setengah kali tinggi ya, kalau segitiga ya, berarti ini kan 0 ke 2. Berarti dikalikan 16,71 ya. Berarti 2 dikalikan 16,71 kali setengah. Nah, nilainya tetap 16,71. Kemudian yang titik kedua itu antara 2 ke 5. Ini kan bentuknya sudah trapesium. Berarti kan tadi 2 garis sejajar, nilai 2 garis sejajar dikalikan tinggi kali setengah. 2 garis sejajarnya mana? 16,71, kemudian 38,39 ya. Berarti 16,71 tambah 38,39 dikalikan T, T-nya antara 2 ke 5 berarti 3 dikalikan 3 dikalikan setengah. Seperti itu ya. Kemudian antara titik 5 ke 10, berarti jumlah garis sejajarnya 38,39 tambah 66,83 dikalikan T-nya, berarti T-nya ini antara 5 ke 10, berarti 5 dikalikan 5, kemudian dikalikan setengah, seperti itu terus ya. Sampai ke titik terakhir. Nah, di titik terakhir itu berarti antara titik di 360 sampai tak hingga. Berarti rumusnya pakai Cn per K. Cn-nya berapa? Cn-nya ini 5,07. Cn itu kan berarti apa namanya konsentrasi pada titik terakhir. Berarti 5,07 per K. K-nya berapa? 0,01. Ini nilai CP-nya yang terakhir 507. Kemudian nilai AUC-nya ya. Kemudian nilai AUC total itu adalah dijumlahkan saja dari mulai pada saat T1 sampai T tak hingga. Maka diperoleh nilainya sekian. Ini enggak, ini ya ternyata gambarnya enggak linier. Ini kan 2, 5, 10, ini enggak linier penambahannya. Jadi ini bisa dihilangkan. Ini cuman gambarannya aja sih kurvanya akan seperti apa, tapi ternyata ini enggak linier.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ini dari 51 peserta, hanya ada 40 yang join, berarti ada 11 yang nggak join Zoom. Ya, saya harap bisa belajar sendiri. Dari 40 peserta di sini, ada yang mau bertanya atau sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas. Oke, ini bisa saya anggap mewakili yang lain ya. Yang lain sudah jelas juga. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Bu. Kalau sudah Sudah, Bu. jelas, berarti silahkan dikerjakan soalnya, soal latihannya ya, silahkan dikerjakan. Berarti nanti kita ketemu di UTS. Kita akan lihat nanti di UTS seberapa jelas ya yang kalian pelajari. Kita aja ya. Berarti ini tidak ada yang perlu dibahas ya. Oke, Ibu. Oke, ini masih ada waktu 9 menit. Ini ada kan ada soal nih. Silahkan kalian hitung gunakan waktu. Sebentar lagi kalian kuliah apa? Etnofarmasi, Bu. Etno. Kuliahnya di kampus? Secara Zoom, Bu. Oh, pakai Zoom juga, berarti masih ada waktu ya. Oke, nah sekarang dengan data seperti ini, saya akan menanyakan berapa tetapan laju eliminasi. Itu saja. Dari data ini ya, dari data tugas ini ya. Silakan hitung berapa tetapan laju eliminasi. Nanti akan saya tunjuk siapa yang apa namanya menjawab. Oke, saya beri waktu. Seharusnya sih ini 2 menit juga sudah selesai ya. 5 menit lah maksimal. Silahkan kalian hitung. Tetapan laju eliminasi saja untuk melihat kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan tetapan laju eliminasi dan cara menghitungnya di sini. Oke, silahkan coba dihitung. Ini sudah selesai. Ya dong, saya tunggu setengah menit lagi.
Sudah ya, sudah kan kalau hanya tetapan laju eliminasi? Coba ayo sekarang. Hmm, coba Putri Anora Esti, ada? Putri, Putri Anora Esti, Putri. Iya, Bu. Ada. Ya. Berapa nilai K? Tetapan laju eliminasinya. 0,00863 per menit. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? CP dilenkan, terus diregresi. CP yang mana? CP yang bawah, Bu, yang 3 terakhir. Ya, titik berapa saja? Yang 180, 240, sama 300. Oke, berapa nilai R-nya? Gimana, Bu? Nilai R-nya berapa dari yang kamu regresikan tadi? 0,999. Oke, nilai A-nya? Interceptnya berapa? 2,885. 2,885. Oke, jadi ini ya, kalau dari sini, berarti kalian tahu bahwa berapa pada titik mana saja sih yang harus diambil untuk menghitung nilai tetapan laju eliminasi. Jadi seperti tadi kita ambil titik yang mengalami fase eliminasi. Kalau kita tidak menggambarkan, ya kita ambil saja 3 titik yang terakhir. Kalau di sini CP-nya ini kan paling tinggi di 8,2 ya, di T ke 90. Artinya di 120 ini masih dekat dengan puncak seperti itu. Sehingga ambil yang 3 titik terbawah. Bagaimana kalau hanya ada sedikit titik? Ya sudah, maksimalkan saja yang kita punya. Karena itu memang pengambilan sampling itu sangat berpengaruh ke ketepatan penghitungan parameter farmakokinetika. Karena itu biasanya sampling harus dilakukan minimal 7 kali dari nilai T setengahnya. Sehingga semua fase itu akan terwakili. Jadi seperti itu ya, kalau sudah diketahui nilai persamaan di laju eliminasi, persamaan di fase eliminasi, maka kemudian kita masukkan data titik-titik di fase absorpsi. Oke, sekarang ke siapa ya? Taufik ada? Taufik Ismail? Ada Ibu. Ada, oke. Sekarang, fase absorpsi yang akan, titik-titik di fase absorpsi yang akan kamu hitung, yang akan kamu masukkan ke persamaan fase eliminasi, itu titik mana? Eh, 3 teratas Ibu. 10 Mm-mm. sampai 40. Oke, kenapa? Karena eh, karena untuk mengalami kenaikan itu konsentrasinya harus dari yang dari awal, dari yang terkecil.
terlebih dahulu, Ibu. Nggak seperti itu ya. Kenapa kita mengambil 3 titik teratas untuk apa namanya, dimasukkan ke persamaan fase eliminasi, alasannya bukan karena itu, coba yang lainnya. Diva Dwinanda, Iya, Ibu. kenapa kita mengambil 3 titik teratas dan Nah, dianggap karena sebagai fase absorpsi, kenapa? ya karena di 3 titik teratas itu terjadi kenaikan konsentrasi. Kenapa kalau terjadi kenaikan konsentrasi? Kenapa? Ya karena di 3 titik teratas itu kita duga, kita anggap obat itu masih mengalami fase absorpsi. Ya, kita lihat di sini. Sampai di titik ke-90 ini konsentrasinya 8,2. Jadi bisa kita anggap dari T10 sampai ke 90 ini obat mengalami fase absorpsi. Tapi kita ambil minimal 3 titik yang terjauh dari puncak. Nah, ini kalau nggak ada datanya ya berarti kalau misalnya puncak itu termasuk ke 3 titik ya kita ambil puncak nggak masalah seperti itu ya. Nah, ini kemudian kalian masukkan ke persamaan fase eliminasi, kemudian diperoleh delta delta CP dan dihitung persamaan garisnya untuk fase absorpsi. Seperti itu ya. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Jadi, silahkan nanti dipelajari, dikerjakan sampai ke AUC ya. Ini pertemuan terakhir, berarti nanti kita akan ketemu di UTS. Saya belum tahu kapan jadwal UTS-nya. Nah, nanti silahkan dipelajari. Oke, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Saya tutup ya untuk Zoom-nya.